contoh jurnal atau penelitian yang dilakukan di sekitar kita ya. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Dekan itu memang juga pernah di Punten ini mengaplikasikan metode geolistrik untuk mengidentifikasi endapan boksit ya di Kalimantan Barat ya, dan juga tentu potensi-potensi yang lain ya. Juga contoh studi kasus nanti akan saya sajikan, dan ini ada demonstrasi alat ya, karena memang ada request dari Pak Saudi sebetulnya ini supaya memang pemanfaatan ini nanti kita bagi dua, ada nanti di lapangan kita menggunakan alat geolistrik yang memang umum kita gunakan. Tentu kalau dari sisi harga ya lumayan juga Pak ya, tetapi nanti kita akan sajikan juga ada skala lab yang itu mungkin dari sisi harga bisa bisa lebih murah dan lebih mudah untuk mengaplikasikan pemanfaatan hukum OM ini. Kita menggunakan multimeter nantinya ya. Saya kira di lab-lab di sekolah juga sudah mempunyai alat ini ya. Baik, seperti tadi saya katakan, ini ada beberapa di geofisika ini ada beberapa parameter fisis yang cukup menarik sebetulnya ya untuk menggambarkan kondisi di bawah permukaan ya. Dan ini nanti tentu pendekatannya dengan survei geofisika yang berbeda ya. Misalkan ada susceptibilitas ya. Susceptibilitas itu adalah kemampuan lapisan di bawah permukaan. Kalau misalkan dalam konteks ini kita bicara di bawah permukaan ya, untuk termagnetisasi ya. Nah, ini biasanya nanti parameter ini yang digunakan dari dalam survei magnetik atau geomagnet. Nah, ini tidak kita bahas di sini, saya hanya memberikan gambaran ya. Ini mencoba untuk mengidentifikasi mineral-mineral mineral magnetik yang dikandung oleh batuan. Karena memang di dalam geofisika atau geologi itu bahwa penyusun utama batuan itu adalah mineral-mineral. Makanya kita harus mengenal bagaimana karakter mineral yang sebagai penyusun utama dari batuan tersebut, agar kita mampu mengidentifikasi atau menduga ya. Jadi sifatnya menduga, karena memang perlu ada pembuktian atau metode yang lain untuk memvalidasi hasil yang kita peroleh. Nah, kemudian ada juga kita kenal dengan densitas. Densitas ini biasanya digunakan atau parameter fisis yang diidentifikasi dengan menggunakan metode gravity ya dalam geofisika itu ya. Karena memang di dalam metode gravity itu kita meyakini bahwa ada efek massa ya di sekitar stasiun pengukuran kita misalkan, atau di titik lokasi pengukuran kita yang berdampak kepada alat kita gitu ya. Kemudian nanti ada elastisitas batuan. Nah, ini terkait dengan tadi sudah disebut juga oleh Pak Yoga, terkait dengan tambatan ya. Jadi batuan-batuan itu nanti dari perbedaan elastisitasnya ini menyebabkan atau menghasilkan gelombang seismik itu menghambat dengan dengan waktu tempuh yang berbeda-beda. Nanti ada sensor yang namanya geofon kalau di darat, kalau di perairan atau di laut kita sebut dengan hidrofon ya. Yang berikutnya itu adalah ada traceabilitas ya. Nah, ini kemampuan bahan atau material yang terdapat pada batuan kalau misalkan bicara dalam survei geofisika untuk menyimpan arus listrik ya. Jadi nanti perbedaan ketika arus diinjeksikan kemudian diputus ya, ternyata tegangannya tidak langsung nol, tapi dia ada mengalami semacam perubahan sekian detik ya, sangat singkat. Nah, itu ditentukan oleh mineral penyusunnya ya. Ya, yang terakhir ini yang akan kita bicarakan adalah parameter fisis. Itu yang lain banyak ya. Nanti ada misalkan ada potensial alami atau potensial diri ya. Itu juga bisa kita lakukan pengukuran ya, untuk kita melihat misalkan pola sebaran air tanah. Nah, yang berikutnya yang terakhir ini yang akan kita bahas terkait dengan pemanfaatan hukum OM itu adalah resisitivitas atau tahanan jenis. Apa ini? Ini secara sederhananya adalah kemampuan benda untuk menghambat
aliran arus listrik ya. Jadi kalau misalkan kita bicara bahan itu ada sifat ya, ada sifat konduktor yang mudah mengantarkan arus listrik dan yang isolator yang yang super untuk mengantarkan arus listrik. Di tengahnya kita sebut biasa dengan semikonduktor biasanya ya, yang bahan yang berada di antara konduktor dan isolator. Baik, ini biasa disebut juga dengan tahanan jenis ya. Nah, dari parameter ini kemudian ya kita butuh alat ternyata ya, karena memang ini sebetulnya kalau kita bicara instrumentasi geofisika ya, terlalu banyak parameter fisik yang tidak bisa kita indra sebetulnya ya. Jadi sebetulnya adanya instrumentasi itu kan instrumen alat bantu kita untuk mengidentifikasi parameter fisik itu kan karena kita tidak mampu mengindra dengan dengan bekal yang sudah ada pada kita ya. Kalau misalkan bau, rasa tentu ada indranya, tetapi kalau misalkan sensitivitas tidak ada. Jadi kita butuh alat bantu. Nah, alat bantu itu namanya resistivity meter untuk mengukur resistivitas. Ya, tentu nanti ada proses pengolahan yang kita harus tempuh ya, karena dia nanti alat resistivity meter ini ada yang manual dan ada yang otomatis. Ya, kalau misalkan manual berarti nanti ada besaran-besaran tertentu, ya misalnya beda potensial dan arus listrik yang kita injeksikan ke bawah permukaan untuk kemudian nanti ada proses pengolahan data dan seterusnya ya, dengan rumus-rumus yang singkat nanti disampaikan, tetapi mudah-mudahan tidak tidak terlalu panjang ya, sangat sederhana ya, untuk kemudian kita menemukan resistivitas ya, agar kemudian dengan resistivitas ini bagaimana sebenarnya baik secara horizontal baik secara vertikal untuk kita melakukan interpretasi lapisan apa kiranya yang mempunyai nilai resistivitas seperti ini ya. Nah, tentu nanti ada tabelnya ya. Nanti ada tabelnya karena memang tiap-tiap bahan itu mempunyai nilai rentang tertentu ya, nilai rentang tertentu. Ya. Nah, nanti di contoh studi kasus mungkin begini. Nah, penggunaan ini nanti disebut dengan metode geolistrik ya. Jadi kalau misalkan geolistrik itu sebetulnya ada 3 Pak. Jadi metode aktif dengan metode pasif nantinya. Nah, metode geolistrik biasa disebut dengan metode resistivitas. Biasa disebut dengan metode geolistrik resistivitas ya. Atau misalkan metode geolistrik tahanan jenis gitu ya. Jadi banyak penamaan. Tetapi secara umum dia secara substansi sama saja. Nah, metode geolistrik itu ada 2 sebetulnya. Jadi ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif itu maksudnya adalah membutuhkan injeksi arus listrik ke bawah permukaan. Nah, pertanyaannya aman atau tidak? Ya, saya katakan aman, tidak merusak lingkungan. Ya, kecuali misalkan ada yang berani memegang elektrodanya ketika harus diinjeksikan, itu lumayan kesetrum itu Pak, tapi tidak merusak lingkungan. Ya. Nah, nanti ada metode yang lain yang aktif juga. Itu adalah metode IP namanya ya, polarisasi terinduksi ya. Nah, ini tadi yang mineral sebagai penyusun batuan dalam menyimpan arus listrik ketika arus itu diputus ya, kan mestinya tegangannya 0 mestinya ya. Ketika 0 dia ternyata ada sifat dari material itu, dia menyimpan arus listrik sehingga dia mengalami peluruhan ya, tegangannya mengalami peluruhan sehingga dia tidak langsung 0, ada jeda sekian detik atau sekian detik ya. Dan itu bisa kita jadikan acuan untuk mengidentifikasi mineral yang ada di bawah permukaan. Nah, yang pasif itu memanfaatkan arus alami atau potensial alami atau disebut dengan potensial diri atau self potensial ya. Nah, itu lebih sederhana lagi nih Pak Sauji. Jadi hanya menggunakan multimeter juga. Nah, ini biasanya digunakan untuk melihat aliran pola aliran di bawah air tanah di bawah permukaan atau aliran lindi misalkan ya, itu bisa kita identifikasi. Nah, tadi menjawab sekaligus menjawab pertanyaan aman tidak aman, salah aman ya, tidak ada yang merusak kecuali kalau misalkan kita butuh tempat lebar, kemudian untuk memasang elektroda ada nebang sedikit bukan nebang menebas sedikit rumput lah ya, tetapi intinya tidak
tidak merusak seperti dinamit dan segala macam. Kalau misalkan seismik ya, itu agak sedikit merusak ya, karena memang kalau misalkan dia menggunakan seismik fan tool untuk mengidentifikasi misalkan potensi migas di bawah permukaan pada kedalaman yang cukup tinggi misalkan, itu membutuhkan dinamik ya. Tapi kalau misalkan seismik bias ya, hanya ya sebatas mengidentifikasi lapisan lapuk misalkan atau lapisan gambut, itu cukup membuat getaran dengan palu misalkan ya, atau dengan alat-alat vibrator yang apa namanya sifatnya tidak merusak. Tapi kalau sudah menggunakan dinamit pasti pecah juga batu itu ya, walaupun. Nah baik, setelah menggunakan metode ini sebut dengan metode geolistrik, nah ini kemudian dia menggunakan prinsip yang kita sebut dengan hukum Ohm ini. Ini nanti yang akan kita bicarakan ya, hukum Ohm ini. Baik, ini hukum Ohm sebetulnya ini asal nama dari fisikawan Jerman ya kalau tidak salah itu, Just Simon Ohm ya, yang ada di dunia, yang lahir tahun 1789 kemudian wafatnya ini ya 1854 Masehi ya. Nah, kemudian di dalam papernya itu ya beliau membuat sebuah pernyataan yang kemudian menjadi hukum Ohm ini, yang saya kira di SMA juga sudah sering dikenal ya, bahwa kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar bersama sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan ya, resistensi. Nah tadi pertanyaannya, hambatan dengan hambatan jenis apa bedanya Pak? Nah, ini sama-sama menghambat ya. Nah, cuma hambatan ini dia sangat tergantung dari geometri ya, penghantar itu. Tetapi kalau misalkan resistivitas tidak tergantung ya. Yang penting bahannya sama, mau panjangnya 1 meter, 2 meter, 10 meter, ini tetap sama, asalkan jenis bahannya sama. Nah ini bedanya. Tapi secara definisi memang secara definisi sederhana dia sama-sama kemampuan untuk menghambat aliran arus listrik. Atau kalau misalkan kita rumuskan seperti inilah Pak ya, sangat sederhana sebetulnya ini. Ini kuat arus, satuannya ampere, P ini adalah beda potensial atau tegangan atau voltase kita sebut ya, yang satuannya ada volt dan R ini adalah hambatan atau resistansi ya, satuannya ohm. Resistitivitas satuannya ohmmeter ya. Nah, ini sederhananya seperti ini sebetulnya ya. Jadi ketika kita di lapangan ya, basahan ini yang akan kita cari ya. Arus yang kita injeksikan itu adalah informasi kita mencari I, kemudian nanti ada elektroda potensial namanya, dia mengukur beda potensial di antara elektroda itu, kita mendapat data V, nah, kemudian R nanti kita cari, sehingga dari R ini kemudian kita bisa mengidentifikasi resistivitas ya, sebaran resistivitas di bawah permukaan. Begini sederhana Pak ya, sangat sederhana sebetulnya. Memang ada ada penurunan sebetulnya ya, hubungan antara medan listrik dengan beda potensial, kemudian ada terapan arus dengan konduktivitas ya, dan seterusnya itu nanti ya, sehingga lahirlah rumus yang kita cukup familiar dengan hukum ini ya. Baik, nah ini kalau misalkan rangkaian sederhana seperti ini Pak, I sama dengan V dikalikan R, tetapi ini ya kalau misalkan tadi saya katakan bahwa di lapangan itu kita sudah mendapat informasi nilai I dengan V ya, di dalam pengukuran kita, posisi di lapangan, kita perlu menjabarkan R ini. Dari mana jalannya kita bisa menemukan resistivitas atau tahanan jenis ya. Kalau rangkaian ini saya buat saya jabarkan karena memang R ini sangat dipengaruhi oleh geometri, maka saya perlu menggambarkan sebuah benda. Boleh silinder, boleh dalam bentuk kubus, boleh, cuma saya gambarnya dalam bentuk silinder ya. Seperti ini ya. Jadi R ini saya ubah wujudnya seperti ini jadinya. Jadi ada bahan benda
Di sana dia mempunyai resistivitas yang saya berikan simbol rho, kemudian panjangnya ini L, dan luas permukaannya ini adalah A. Ya tentu nanti kalau misalkan benangnya diganti tembus boleh apa? Boleh saja ya. Nanti tinggal dibuat apa namanya disesuaikan dengan luas permukaannya seperti apa ya. Nah, sehingga kita dari ini, karena memang R ini ternyata ya dia akan bertambah seiring dengan pertambahan panjang medium ini, Pak. Ya. Medium ini. Ya. Dan dia akan apa namanya bertambah besar juga ya ketika luas permukaan ini diperkecil ya, sehingga bisa kita tulis. Nah ini kalau misalkan tidak bisa kayak ini rumusnya, jadi R ini ya dia berbanding lurus dengan panjang medium dan berbanding terbalik dengan luas permukaan, sehingga kalau misalkan kita ini kan ya, dari informasi ini, maka nilai rho ini bisa kita cari dengan R A dibagi ya. Nah, rho ini apa nama R ini kita dapat dari mana? Dari sini ya. R ini kita dapat nanti dengan Excel secara sederhana saja, dengan cara Excel. R ini dapat kita cari dengan V bagi I, karena kita sudah mendapat informasi arus, besar arus yang kita injeksikan. Kalau sederhana nanti kita ukur dengan multimeter, Pak ya. Kemudian V ini tegangan sudah dapat informasi juga ya. Kalau yang sederhana sekali lihat nanti menggunakan multimeter juga ya. Nah, sehingga kita dapat R ini ya dengan bisa dicari dengan Excel. Nah, sehingga pertanyaan yang berikutnya, A per L ini apa? Setelah R ini didapat, A per L ini apa? Nah, A per L ini yang kita sebut dengan geometri. Kalau di dalam metode geofisika kita sebut besaran ini, perbandingan ini dengan faktor geometri ya, biasanya disebutkan dengan K atau kappa gitu ya. Nah, ini tergantung dari apa nilai geometri ini? Tergantung dari kita menyusun elektroda. Jadi nanti biasanya umumnya kita menggunakan 4 elektroda, 2 elektroda arus fungsinya untuk menginjeksikan arus ke bawah permukaan, dan 2 elektroda potensial yang fungsinya untuk mengukur tegangan di antara apa namanya elektroda potensial tersebut ya. Sehingga nanti ada nama-namanya ya. Ada misalkan susunan itu biasanya lebih familiar disebut dengan konfigurasi elektroda biasanya ya, kita sebut ya. Ada nanti konfigurasi Wiener ya, ada konfigurasi dipol. Kalau kemudian kita ingin melihat sebaran resistivitas di bawah permukaan secara vertikal, tentu yang kita pilih adalah konfigurasi yang memang sensitif terhadap kedalaman ya, misalnya selam bersih ya. Kalau misalkan kita ingin melihat sebaran tidak terlalu dalam tapi dia sensitif di apa namanya pada kedalaman tertentu, tidak sampai dalam, yang misalkan kita pilih yang apa namanya yang Wiener atau dipol ya. Jadi ada dari pertimbangan sensitivitas dalam kita apa namanya memilih konfigurasi ya. Kalau misalkan kita sudah tahu dengan kita ingin menggunakan misalkan ketebalan lapisan gambut, kita sudah tahu di beberapa penelitian sebelumnya ternyata gambut di kota Pertanak misalkan maksimal terdeteksi paling jauh 12 meter. Nanti kita pilih nanti konfigurasi yang sesuai, yang sensitivitasnya memang mampu atau lebih sensitif di area 12 meter itu ya, sampai maksimal 12 meter. Kalau misalkan kita ingin mencoba untuk mengidentifikasi yang lebih dalam lagi, misalkan akuifer air tanah, akuifer dangkal, akuifer dalam misalkan. Nah, itu kita pilih yang konfigurasi memang yang sensitifly di kedalaman tertentu. Nah, biasanya ada istilah mapping dengan sounding ya. Kalau misalkan mapping itu kita ingin mencari sebaran secara horizontal, mapping itu secara vertikal ya. Sehingga kita sudah ketahui ini ya. Nah, ini sebetulnya nilai A per L ini yang saya sebut dengan faktor geometri itu ya. Nanti di masing-masing konfigurasi sudah ada nilainya. Ya sebetulnya juga diturunkan dari ada
ada penurunan rumus juga sebetulnya, ya, sehingga dapat nilai angka A ini. Nanti saya akan sampaikan contoh beberapa konfigurasi yang umum digunakan, karena nanti di video demonstrasi itu kita menggunakan salah satu dari konfigurasi itu. Ya. Nah, sehingga kalau ini sudah kita dapatkan, ya, ini terkait dengan konfigurasi yang kita pilih, sehingga nilai rho ini tentu kita peroleh, ya, ya. Karena dia nanti satu kali indeksi, kita hanya mendapatkan satu datum, ya, tergantung kita ingin memperoleh sebaran resistivitas berapa luas, ya, sehingga kita perlu datum yang lebih banyak lagi, ya. Kalau misalkan dalam skala lab mungkin ya nanti percobaannya tidak banyak, tapi kalau misalkan udah di lapangan itu bisa 200 sampai 500 meter, tentu datumnya sangat banyak, ya. Jadi kalau misalkan kita lakukan secara manual lumayan juga, ya, karena satu kali indeksi kita baru dapat nilai titik, nilai resistivitas di bawah permukaan, ya. Nah, ini biasanya nanti yang kita gunakan tabel ini untuk kita menginterpretasi jenis lapisan. Itu tuh ini sangat sangat sedikit, ya. Ada tabel yang lebih lengkap lagi sebetulnya. Ini hanya salah satu contoh bahwa memang mineral tertentu atau batuan tertentu atau tanah tertentu atau biji misalkan, ya, biji tanah batuan itu mempunyai nilai resistivitas yang khas, ya. Jadi ada rentangnya, ya. Sehingga kalau misalkan kita memperoleh ini mengacu kepada tabel ini misalkan masuk nilainya, kemudian kita melihat kondisi lapangan seperti apa. Nah, ini yang dibutuhkan sudah masuk ke wilayah geologi sebetulnya, ya. Jadi kita sudah masuk ke wilayah geologi. Baik, next, ini contoh konfigurasi elektroda dengan menggunakan 4 elektroda. Ini 2 elektroda arus dan 2 elektroda potensial, ya. Jadi yang ini itu elektroda arus, ya. Ya kan saya kasih label mungkin C1, ya. Yang ini C2, yang ini potensial biasanya P1, yang ini P2. Ini sama, nanti di lapangan itu nanti elektrodanya bukan menggunakan 4 ini, ya. Tentu yang kita gunakan 4, tetapi nanti kalau di lapangan biar agak cepat biasanya menggunakan lebih banyak lagi, supaya tidak banyak memakan waktu ketika kita memindahkan kabel-kabel yang menghubungkan elektroda dengan resistivity, ya. Nah, ini adalah Wiener, Pak, biasanya disebut dengan konfigurasi Wiener. Yang ini adalah selang bersih, ya. Selang bersih ini memang dia sensitif terhadap kedalaman, ya. Ini biasanya digunakan untuk untuk aquifer dalam ataupun dangkal, ya. Karena dia bisa bisa mendangkal pada kedalaman tertentu, ya, tergantung dari bentangan ini. Bentangan ini kalau misalkan ini P1, ini C1, dan ini C2, ini P1, ini P2. Ini bentangan ini itu nanti berbanding lurus dengan kedalaman, ya. Umumnya 1/5, ya. Kalau misalkan butuh 100 meter, berarti siap-siap membentangkan ini elektroda ini sejauh 500 meter, ya. Jadi jadi dia ada hubungan antara kedalaman dengan bentangan. Nah, ini yang C itu adalah dipol-dipol. Ini sama. Ini P1, P2 atau C1, C2 juga boleh, tapi posisi seperti ini. Nah, yang ini, Pak, maksudnya yang ada A ini, yang A ini ada N, ini adalah faktor rasio saja, ya. Faktor rasio. Kalau misalkan ini 5, ini berarti kalau N-nya 1 ini 5, ini 5. Kalau N-nya 2 ini 10, gitu, ya. Ini N ini. N ini adalah faktor rasio, ya. Faktor rasio, ya. Kalau misalkan manual penting kita pahami, tapi kalau misalkan sudah otomatis, ya tinggal pencet saja, ya, itu sudah otomatis, ya.
Baik, yang D ini adalah pol-pol. Nah, nilai faktor geometri tadi itu, yang perbandingan A dengan L itu yang ini. Nah, ya. Sudah ada ini ya. Jadi ini juga menggunakan Excel juga ini ya. V ini 22/7 ya, seperti biasa. Yang A ini tergantung kita. Nah, yang ini, Wener misalkan saya ambil Wener, yang A ini apakah nanti mau 2 meter 2 meter, 1 meter 1 meter, atau square lab misalkan 10 cm 10 cm, ya tinggal kita hitung nilai K-nya berapa. Kemudian karena arus dan tegangan itu kita gunakan untuk mengetahui tahanan, sehingga kita bisa melakukan atau menemukan nilai resistitivitas ya. Nah, ini setelah bersih ya. Nah, yang A ini maksudnya A ini Pak. Jadi A itu adalah dari titik tengah ke bentangan elektroda arus, itu A namanya. Jadi kalau misalkan antar elektroda arus itu 2 kali ya. Ini boleh kalau misalkan tidak biar tidak terlalu agak bingung dengan A ini bisa saya ganti dengan dengan X ya misalnya ya. Jadi biar tidak tidak bingung dengan A ini ya. Yang B ini adalah jarak dari titik tengah ke elektroda potensial ya. Nanti mungkin di video lebih ini. Nah, ini nilai K. Satuan K ini meter Pak, sama dengan perbandingan antara luas permukaan dengan panjang video. Ini sama-sama meter. Jadi ini yang di rumus resistitivitas tadi itu bisa kita gunakan untuk data. Jadi kalau misalkan kita butuh data pada area yang cukup luas, nah ini data. Ini sekali injeksi saja Pak, sekali injeksi dapat data ini. Kemudian kita pindah lagi elektrodanya, kita injeksi dapat nilai ini ya. Tentu ini sudah proses perhitungan tadi ya Pak ya, nilai resistitivitas itu ya. Kalau di lapangan kita hanya mendapat nilai arus dan nilai tegangan saja ya. Dan seterusnya ini. Ini data kedua, data ketiga, data keempat, data ke-18 dan seterusnya ya. Jadi kalau misalkan manual ya lumayan juga, karena memang nanti di lapangan itu sekali injeksi macam-macam masalahnya itu ya. Ada yang elektrodanya kurang nancap lah ya. Ada yang ada yang mungkin tidak ada respon elektrodanya dan seterusnya ya. Baik, ini contoh ya data yang sudah kita peroleh. Nilai X ini adalah datum kita, data nilai resistitivitas ya. Seperti ini nanti biasa kita sajikan dalam penampang 2 dimensi seperti ini. Nah, dia sudah ini Pak. Jadi warna ini menunjukkan nilai sebetulnya ya. Nilai ini ya. Nah, ini. Jadi nilai yang rendah mempunyai atau berwarna biru agak kehitaman, ini rendah sampai dengan warna ungu. Ini yang tertinggi. Sehingga kita dapat memperoleh. Kalau yang ini kita sebetulnya tidak ini, sebetulnya datanya ini, yang ini ada yang sebetulnya tidak kita peroleh datanya. Ya, biasanya ada yang melakukan interpolasi, ada yang tetap membiarkan dalam penampang yang yang seperti ini ya. Baik, ini penggunaan di antaranya air tanah ini yang paling banyak ini. Ini air tanah penelitiannya Zakaria dan kawan-kawan. Kemudian ada boksit. Nah, ini boksit, ini ada mahasiswa di sini yang melakukan boksit. Kalau air tanah sudah banyak memang mahasiswa di sini ya. Ini kalau tidak salah bimbingannya Pak Yuda ini dengan Pak Yoga. Ini boksit ya. Jadi ada juga mahasiswa yang tahun 2021 ini juga melakukan penelitian yang sama boksit. Dia mengkombinasikan dengan polarisasi tereduksi ya. Nah, cuma masih belum publikasi ya. Kemudian ada granit, ya ini biasa batuan untuk konstruksi saja misalkan. Kemudian besi ya. Ini biasanya juga digabungkan atau ditandemkan dengan metode yang lain ya. Karena biasanya memang biji ini umumnya kurang kontras dengan nilai resistitivitas, sehingga kita perlu metode yang lain ya. Biasanya
yang paling kontras itu ya, yang paling sedikit itu adalah polarisasi tereduksi biasanya ya, metode IT. Nah, kemudian mineralisasi emas ini juga sama ya, ini kebetulan cuma di Kalbar masih belum saya temukan ini, saya searching. Ini ada dilakukan di Jawa Barat ini ya. Mineralisasi emas ini juga sama dengan menggunakan resistivitas metode resistivitas digabung dengan metode IT ya. Karena nanti dia tentu, jadi dalam geofisika ini prinsipnya semakin banyak metode, semakin banyak pendekatan, semakin valid data yang kita peroleh ya. Jadi makanya karena memang di metode geofisika ini dia tidak bisa berdiri sendiri sebetulnya, tidak bisa tunggal, minimal harus ada pertimbangan kondisi geologi ya. Karena dia sangat multi interpretatif ya. Tergantung siapa yang interpretasi ya. Karena memang kalau misalkan kita lihat tadi di tabel resistivitas saja itu banyak nilai yang beririsan ya. Banyak nilai yang beririsan. Bahkan bisa 3 sampai 5 jenis material yang sama mempunyai nilai material berbeda mempunyai nilai dalam rentang yang sama. Jadi ada rentang nilai resistivitas yang beririsan. Kemudian ketebalan gambut. Nah, ini kebetulan nanti yang akan saya sajikan di contoh studi kasus karena ini penelitian kami di tahun 2019 ya. Baik, ini contoh yang kami lakukan untuk ketebalan tanah gambut. Untuk boksit sudah ada, cuma masih belum terbit publikasinya, masih belum terbit. Mungkin tahun ini mudah-mudahan bisa terbit juga. Itu kombinasi antara sensitivitas dan metode IT. Nah, ini kami lakukan di area Batu Layang ya, Pontianak. Ini ada sekitar 6 lintasan seperti ini Pak lintasannya, karena memang yang caranya kita akan menyajikan dalam bentuk 3 dimensi ya. Jadi saling berpotongan ini lintasan 1 seperti ini lintasan 2 seperti ini lintasan 3 seperti ini, lintasan 4, 5, 6 gitu ya. Jadi ada 6 lintasan yang kita ini kan ya. Karena kita di lab kita ada alat yang otomatis ya, jadi agak cepat dalam satu lintasan. Itu bisa hanya membutuhkan waktu 1 jam satu lintasan. Kalau manual biasanya maksimal 2 lintasan untuk dari jam 7 sampai jam 4 sore biasanya. Nah, ini hasil yang kita dapatkan, ini stacking setnya Pak. Jadi sudah Bapak Ibu ini sudah oleh, kemudian kita lakukan pengolahan atau proses inversi dengan menggunakan software atau perangkat lunak tersebut ya. Nah, kita poles seperti ini. Nah, nanti ketebalannya sampai ini yang hitam ini kebetulan yang ini ya, sampai di sini ini adalah dugaan kita ketebalan gambut ya. Ini tentu dengan data pembanding juga Pak, kita melakukan pengoboran ya. Kebetulan ya tidak terlalu dalam ya, hanya 4 sampai 5 meter, jadi masih bisa dimungkinkan untuk kita melakukan pengoboran untuk mengambil sampel batas antara lapisan gambut. Ya. Baik, itu mungkin semoga bermanfaat, karena ini Bu Duria mohon maaf, ini ada video demonstrasi alat ada skala lab dengan skala skala lapangan ya. Mudah-mudahan nanti harapan kita untuk skala lapangan ini bisa dipraktekkan lah untuk bapak-bapak ibu guru fisika di sini untuk pemanfaatan hukum OM dalam mengidentifikasi lapisan bawah permukaan. Baik, demikian.